Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Wahid Pratama. Oke, terima kasih. Pembahasan kali ini yaitu tetap pembahasan mengenai bahasa Indonesia kelas 9 bab 2, yaitu materi menyampaikan pidato persuasif. Ada yang tahu apa itu pidato persuasif atau pidatonya saja? Ada yang tahu? Gak ada ya? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Subtemanya, apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok halayak oleh seseorang pembicara yang hadir untuk memengaruhi pilihan khalayak melalui pengondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Nah, sebelum ke pidato persuasif, apa itu pidato? Pidato adalah suatu kegiatan yang menyampaikan suatu ide, nasihat, gagasan, pesan secara lisan di depan orang banyak yang bersifat satu arah. Nah, pidato digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan sesuatu atau menghimpun suara, menggugah pikiran dan semangat para audien. Dalam menyampaikan pidato ada beberapa aspek yang diperhatikan agar pidato yang disampaikan lebih terkesan. Sebelum menuju pada tahapan langkah-langkah menyampaikan pidato, kalian terlebih dahulu harus memahami informasi yang terdapat dalam sebuah pidato. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Yang pertama, mencermati informasi. Nah, orang yang berpidato dalam menggunakan jenis pidato persuasif benar-benar diharuskan memiliki keterampilan berbicara yang baik. Karena pidato persuasif itu tujuannya untuk memengaruhi atau untuk mengajak. Ya, mengajak bisa. Mengajak, intinya memengaruhi. Mempengaruhi. Oleh karena bertugas untuk mengubah sikap pendengar dari tidak setuju menjadi setuju. Provokator lah istilahnya. Berbicara harus melandasi isi pembicaranya pada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya pidato persuasif itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang orator, orang-orang yang demo, yang yang kalau berpidato itu menggema-gema. Nah, itu karena mengajak dia, mempengaruhi sebagian pendemo lainnya itu untuk satu suara dengan orator tersebut. Nah, itu pidato persuasif. Nah, biasanya dilakukan oleh oleh orang yang kampanye. Nah, pilih saya, itu kan mempengaruhi sebenarnya. Nah, di sini ada merupakan alur mempersuasi. Yang pertama yaitu etika, menggunakan pendekatan etika. Yang kedua, menggugah perasaan audien. Yang ketiga, membuat masuk akal sehingga audien akan terpengaruh. Nah, oke, kita akan bahas secara rinci. Menggunakan pendekatan etika. Nah, sebelum kita berpidato, biasanya orang yang mau menjadi orator atau yang orang orasi atau orang yang berpidato itu biasanya dilihat dari etikanya dulu. Maksudnya
dia akan bersikap baik seperti itu. Dan yang kedua, menggugah perasaan audien. Jadi nanti di sana ada bahasa-bahasa yang kayak yang mempengaruhi, cuma bahasanya akan dikemas secara baik dan membuat bahasa itu menjadi masuk akal sehingga audien akan terpengaruh, dan itu menyambung dengan logika, itu bisa masuk akal. Nah, yang kedua yaitu tujuan pidato persuasif. Pembentukan tanggapan yang pertama tujuannya. Nah, bagaimana pembentukan tanggapan itu? Salah satu tujuan pidato persuasif yaitu membentuk cara khalayak memberikan tanggapan. Pembentukan dapat dilakukan dengan mengetahui suatu topik, tetapi akibat pembentukan terlihat pada saat khalayak mengetahui sedikit tentang topik tersebut. Nah, biasanya pembicara persuasif mempertalikan gagasan atau sesuatu yang baru terhadap nilai yang telah melekat pada khalayak. Nah, biasanya pidato orang yang berpidato yang persuasif ini itu orang-orang yang sangat pinter dan memahami lapangan, dan tidak mungkin orang yang berpidato persuasif itu tiba-tiba dia berpidato enggak. Dia ada latihannya, ada materinya, dan sangat menguasai lokasi, kebiasaan, atau memang orang yang terbiasa menyampaikan pidato persuasif seperti itu. Yang kedua yaitu penguatan tanggapan. Maksud penguatan tanggapan dalam pidato persuasif untuk mengharapkan kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan, atau isu. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, orang yang berpidato persuasif itu mengetahui isu, pinter dan membaca kondisi itu sangat-sangat penting, dan tidak mudah untuk mempengaruhi seseorang yang sudah kuat ideologinya atau sudah kuat pendapatnya. Itu tidak mudah dan perlu orang-orang yang pidato persuasif ini. Yang ketiga yaitu mengubah tanggapan. Maksud mengubah tanggapan adalah pengubahan tanggapan sekelompok khalayak untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Nah, semisal contoh, sebelumnya sebelumnya di kelompok A itu mereka sudah berpegang teguh kepada pendapatnya mereka masing-masing. Nah, ketika ada seseorang yang berpidato persuasif atau pidato mengajak, kelompok yang tadi yang sudah teguh pendiriannya itu bisa berubah. Nah, itulah kehebatan orang yang berpidato persuasif, pengubahan tanggapan itu. Nah, oke ya. Lanjut. Nah, ada beberapa metode pidato persuasif. Nah, ada spontanitas, ekstemporal, menghafal, atau naskah. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, seseorang yang sudah terbiasa berpidato persuasif itu akan spontanitas itu sudah bisa. Nah, berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan yang cukup biasanya. Metode ini juga berdasarkan kemampuan yang mahir dan kemahiran pembicara serta apa adanya. Metode ini biasanya dipakai dalam keadaan yang mendadak atau darurat. Nah, ini butuh orang-orang yang sudah terbiasa. Yang kedua yaitu metode menghafal. Biasanya memang ada orang baru yang menghafal atau memang sudah dipersiapkan materinya dan mereka harus menghafal, itu juga ada. Nah, materi yang akan disampaikan dihafal terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada banyak orang. Metode ini biasa dilakukan ketika acara pidato sudah direncanakan dengan baik. Nah, itu bisa juga. Yang ketiga yaitu naskah. Dilakukan dengan membaca naskah pidato yang dipersiapkan. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa dalam pidato persuasif bisa spontanitas, tapi orang yang tidak biasa dia harus mengetik naskah atau membuat naskah supaya dia berpidato di depan orang banyak menjadi sebuah pidato yang persuasif. Yang ketiga yang terakhir yaitu
Metode ekstemporal dilakukan dengan mengendalikan materi-materi pokok yang disampaikan, seperti itu. Yang B yaitu menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Menyimpulkan. Oke. Pidato dapat dilakukan dalam berbagai konteks keperluan ya. Misal pidato kenegaraan, pidato politik, pidato ceramah ilmiah dan sebagainya, atau pidato kalau di sekolah, atau pidato sambutan ketua OSIS, terus ketua panitia PHBI, ketua panitia lomba, semisal itu akan ada sambutannya. Nah, apa yang diperlukan? Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, dalam tahap pembukaan perhatikan apakah pidato tersebut memiliki pembukaan yang kuat, mampu merebut perhatian audiens dan mempunyai kelayakan. Nah, terkadang ada banyak orang yang audiens itu tidak bisa memperhatikan orang yang berpidato. Nah, itu orang yang berpidato harus konsentrasi di situ. Memang benar-benar bagaimana caranya audiens itu bisa mendengarkan atau perhatiannya kepada kalian yang berpidato tadi. Yang kedua yaitu memahami isi pidato. Nah, isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kalian. Susun pandangan tersebut secara logis. Gunakan sumber terpercaya dan contoh yang logis dan mudah dipahami audiens. Jadi sebelum kalian berpidato, alangkah baiknya kalian itu meng-cross check naskah pidatonya terlebih dahulu, apa isinya. Kalian pahami dulu di situ. Supaya ketika kalian nanti menyampaikan berpidato di depan audiens yang sangat banyak, kalian tidak akan merasa gugup karena kalian sudah sangat memahami isinya, sehingga kalian akan seperti hafal meskipun ada naskahnya. Selanjutnya yaitu membuat catatan kecil. Buatlah catatan kecil yang memuat inti atau pokok-pokok pikiran pidato. Dalam orang yang berpidato biasanya ada seseorang yang hanya mencatat poin-poinnya saja. Itu ada. Dan pidato yang baik menurut saya itu memang harus seperti itu. Contoh, ada beberapa 2 poin yang akan disampaikan. Ya udah 2 poin itu dicatat. Untuk selanjutnya dia akan spontanitas atau bisa spontanitas atau refleks aja udah. Karena udah tahu intinya itu. Yang ketiga yaitu menyimpulkan isi pidato. Simpulkan dengan menggunakan kalimat kalian sendiri tanpa mengubah inti atau makna pidato. Nah, biasanya itu memang ada penyimpulan di sana ya. Menyimpulkan bahwa pidato ini gitu. Itu ada dan itu kalian harus buat. Supaya kalian terbiasa untuk menghadapi orang-orang, alangkah baiknya kalian di rumah ketika tidak ada kesibukan, kalian belajar pidato. Oke, terima kasih. Sebelum saya menutup materi pada kali ini, tugasnya yaitu mencatat apa yang disampaikan tadi, apa yang sudah dipahami kalian di buku tulis kalian tetap harus dicatat. Nah, supaya kalian terbiasa menjadi orang yang berpidato, apalagi berpidato secara persuasif, kalian cobalah buatlah naskah pidato atau bisa cari di internet. Kalian coba belajar pidato di depan kaca dulu, selanjutnya di depan orang tua kalian atau di depan teman kalian supaya menjadi terbiasa. Oke, semoga materi ini bermanfaat dan ada manfaatnya, dan semoga tetap sehat dan semoga tetap bersyukur dalam keadaan apapun.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.